Oke guys, jumpa lagi ya. Sekarang kita tes drone-nya yang kemarin kita coba terbangkan. Sekarang tanpa semua berat ya, semua komponen. Ya. Di sini dengan berat berapa ya? Tanpa adanya sensor anti nabrak dan kamera. Ya, kita mau tahu nih berapa beratnya. Ya, ini kita hidupkan dulu. 0, sudah 0. Kita lihat ada di 96 gram ya. Untuk kameranya sendiri ya, kemarin kita udah nulis belum ya? Coba kita lihat. All drone tanpa komponen ya 96 gram. Berarti betul. Sedangkan kalau kita lihat di sini, all drone dengan komponen itu 144 gram. Jadi kalau kita melebihi berat itu ya berarti nanti akan kesulitan untuk terbang. Ini dengan baterai satu ya, baterainya belum saya copot tadi soalnya ya. 144 berarti masih betul. Nah, kalau kita menerbangkan drone dengan baterai satu itu kita tes di sini ya, kita masukin itu di 125 gram kurang lebih ya. Kalau di catatan kita 124. Oke. Kita langsung coba saja terbangkan ya tanpa beban. Terus kemudian kita terbangkan dengan beban. Oh ya, ini 124 ya. Dengan beban yang mungkin saya targetnya sih action cam ini ya. Cuma kalau action cam ini kalau tidak salah ya itu 80 atau 90 gram. Kita coba timbang. Saya copot dulu ya. Kita timbang untuk action cam ini saya pakai E4K Plus. Itu berada di 92 gram. Ya, hampir menyamai berat dari drone ini. Ya, sekitar 87,5%-an ya, 70%, sorry. Nah, jadi mungkin ini terlalu berat. Kita coba cari barang lainnya yang perkiraannya sama. Nah, di sini saya menemukan jam ya. Bukan nemu sih, memang punya saya sendiri. Ini jam murahan ya. Ini berada di berat 80 gram. Ya, selisih 11 gram dengan kamera action cam. Kalau ini mah jatuh enggak masalah ya. Ini jam tangan murahan. Kita coba pasang di drone kita ya. Apakah dia bisa terbang dengan beban 80 gram tambahan dari 124 gram untuk drone-nya sendiri. Oke, jadi kita coba pasangnya begini ya. Ini coba saya lock dulu. Ya, tambah kencang dia nggak terlalu goyang ya. Mungkin kita coba gini aja. Bebannya di bawah ya, kita cari center of gravity-nya ya kira-kira di sini. COG-nya. COG. Oke. Kita coba terbangkan. Kita ambil remote-nya dulu. Saya jadi agak bingung ya. Kita hidupkan drone-nya. Kita terbang indoor aja. Antenanya agak dibuka dikit. Semoga seimbang. Calibrate. Terbang. Berat banget ya. Dia nggak mau ngangkat ya. Cuma beberapa senti aja. Bergerak untuk jam tangannya ya, mungkin kita perlu pencahayaan lebih biar mantap. Oke, terbang lagi. Dia cuma bisa beberapa senti aja ya. Ini udah fall ke atas, nggak mau dia. Ini terus ke depan ya. Dia nggak mau ngangkat. Langsung nggak kuat baterainya ya. Oke, kita turunkan saja dulu. Ternyata nggak kuat guys, 80 gram. Jadi memang sangat terbatas sekali. Kalau di total ya 124 ya sama 80. 200 gram, jadinya 204 gram. Dia nggak kuat. Oke, kita matiin dulu. Mungkin kita ganti baterai ya. Nah, seingat saya ini udah dicas, tapi kok ya tiba-tiba mati.
Kita cabut, kita ganti baterai yang satunya. Ya, kalau untuk action cam saya tidak mengharapkan juga karena kamera saya lebih mahal dibandingkan drone-nya. Ini ngapain saya buat? Oh iya, ini harus dimatiin dulu ya. Ini nggak enaknya kalau S1S remote harus dimatiin juga. Oke, kalibrate sudah. Kita percobaan ketiga. Oh, bisa jadi baterainya juga. Tapi nggak juga deh. Dia nggak kuat lagi ya. Dia sangat nggak kuat. Dia nggak kuat banget tuh. Ini baterainya kayaknya udah dicas ya. Tapi kok dia nggak kuat seperti itu ya. Oke, kita matiin lagi. Ya, sekarang kita tanpa beban ya. Dengan baterai yang tadi sama. Saya coba hidupkan. Wah, enteng banget ya. Enteng banget. Karena tidak ada beban yang berlebih ya. Cuma 124 gram. Ini saya trim ke depan. Ya, biar dia imbang. Ini tanpa sensor ya. Tanpa mundur 1, 2. Ini tanpa sensor. Mana ini? Aduh, biar bisa lihat. Tanpa sensor. Untuk sekelas drone mainan cukup seimbang. Ini cuma perlu trim sedikit ke kanan atau ke kiri ya, karena memang ya tidak terlalu perfect, cuma ya lumayan lah untuk drone mainan. Cukup seimbang tanpa adanya sensor apapun. Ini kalau saya tiup, dia cuma pakai mulut ya, tiupan mulut. Dia bisa ada, nggak tahu nih, bisa bergerak sendiri ya. Apa ada barometer atau accelerometer ya dari drone ini, sehingga dia, atau gyro bisa jadi juga, dia menyeimbangkan dirinya sendiri. Ini saya stabilizer ke belakang dikit, trim maksudnya. Ya, ini tanpa sensor kamera, tanpa sensor anti nabrak, dia bisa balance. Tuh, saya tiup pakai angin dari mulut maksudnya, dia bisa naik ya. Kalau saya tiup di lubang ini nih, terutama nih, kalau dari bawah nggak bisa ya, karena berlawan angin dengan drone-nya. Ya, untuk tadi kenapa baterainya kok dia tiba-tiba ngedrop, karena dia full speed terus, baterainya mungkin tidak kuat, dia tidak kuat untuk high power terus, jadinya dia langsung drop seperti itu. Jadi emang resiko drone seperti ini ya, itu ya namanya drone mainan ya. Ya, dan di sini juga perlu berhati-hati juga karena kita mainnya di indoor terus tanpa sensor. Oke, kita coba main di outdoor aja ya, kayaknya seru nih tanpa sensor. Oke, hari yang cukup cerah ya. Nah, di sini kita coba terbang outdoor untuk drone S1S-nya tanpa sensor. Ya, ini speed 1 dan di sini minim sekali anginnya. Untuk antenanya saya coba condongkan ke sana dikit. Ya, oke. Semoga teman-teman bisa lihat ya. Itu drone kita maju, ini speed 1 cukup lambat ya. Dia ngelawan angin, agak spoil dikit nih anginnya. Oke. Ntar lagi, sana. Terus kita coba speed 2. Oke, putar balik karena kita nggak mau nanti drone-nya fly away, karena drone ini terkenal juga jaraknya pendek. Oke. Mundur. Putar. Saya udah agak lama nggak main drone soalnya.
Oke, mundur. Nah, di sini saya cuma bisa mengandalkan lampu bawaan ya. Saya juga matiin lampu samping-samping ya, jadi biar nggak terlalu boros baterai. Oke, terbang. Rem. Oke, kita putar. Set. Neng. Turun. Ini speed 2-nya ya. Speed 2. Sekarang kita speed 3. Naik dulu dikit. Putar belakang. Speed 3. Oke. Maju. Rem. Putar, maju. Ya, anginnya agak nyerong ya, jadi terbangnya juga agak nyerong. Oke. Cukup halus ya suaranya karena dinamonya bekerjanya tidak berat karena bebannya minim sekali. Kita putar lagi sana. Oke. Rem. Kita putar, maju. Ces. Kemarin saya belajar cara ngerem mendadak ya pakai drone mainan ini. Cuma emang tekniknya kayak gini nih. Ya sebenarnya ini udah ngerem mendadak sendiri ya, secara otomatis. Cuma saya mau nambahin ekstrimnya ngeremnya ya, karena emang bawaannya drone ini sudah ada kayak gyro-nya kalau nggak salah ya, sudah ada gyro-nya. Tapi kalau mau ditambahin ya kayak gini ya, contoh saya mundurin, saya maju, terus di shoot. Nah gitu aja. Resikonya emang nggak naik dikit, jangan dipolin naiknya ya. Untuk berbeloknya pun juga ada tekniknya, sedikit nyerong ke atas ini ya. Kalau teman-teman bisa lihat remote saya agak begini. Oke, maju, set, rem. Oke, putar, agak maju dikit, agak belok dikit, ya itu dia. Maju, wih, baterai mau habis. Kita putar, set, maju. Ayo kita maju sini, kita coba mendarat di dekat kita. Speednya, aduh speed 1 nggak mau maju dia. Karena ngelawan angin ya. Oh enggak, gyronya agak ngaco dia. Oke, kita mendarat manual. Oke, mendarat yang mulus. Oke, kita ganti baterainya. Kita matiin dulu remote-nya. Kita matiin drone-nya. Jadi kurangnya S1S ya begini ya. Dia kalau kehilangan sinyal, kalau dalam suatu waktu sih masih bisa connect ya. Tapi kalau misalnya sengaja dimatiin drone-nya, terus remote-nya juga nggak dimatiin, dia nggak langsung connect. Jadi harus di restart awal. Hidup drone, hidup remote, baru dia akan terkonek. Nah, tandanya kedip-kedip lampunya seperti itu, baru kita kalibrasi. Nah, dia sudah kalibrasi, hidupkan lagi. Silahkan mundur, bye-bye. Speed 2 atau speed 3, enak speed 3 ya. Mundur, cus, maju. Oke, keren kan guys. Mundur, stop, maju. Rem, oke, putar. Kayak anak-anak ya guys ya, mainan apa, remote control. Oke, muternya terlalu ekstrim ya, jadi harus pelan-pelan ya guys ya untuk kontrol yang kanan rem, agar dia nggak belok tajam seperti itu ya, nggak lari maksudnya.
karena ini speed 3, kalau kanan kirinya itu cukup ekstrim juga ya. Kita putar. Nah kalau pelan sih dia nggak ikut muter ya, maksudnya nggak banting pesawatnya, drone-nya. Yes, putar. Kanan kiri, rem. Oke, putar lagi. Hop, fly away guys, fly away. Kehilangan sinyal ya guys. Kita turunin dulu. Sampai lompat pagar aku. Ya itu ya resikonya kalau kita punya drone mainan, nyaris saja menabrak tiang ya. Kita coba mainnya agak aman aja karena lumayan pendek sinyalnya. Ini dalam waktu dekat mungkin saya akan boost untuk sinyalnya. Ya, kita mundur lagi. Kita main aman aja guys. Tiba-tiba kehilangan sinyal dia ya, karena mungkin antenanya ini nih antenanya ini yang nggak terlalu bagus ya, karena cuma kayak kabel ini saya baru keluarin aja nih. Padahal untuk drone-nya sih lumayan stabil ya, cuma sinyalnya aja. Jadi di sinyal booster udah lumayan bagus ini. Rem, putar, maju. Kita putar lagi. Rem. Oke, maju. Rem. Mundur. Putar, maju. Ya, jadi ini lampunya ini berfungsi untuk melihat di mana posisinya drone itu ya, dia berjalannya. Karena kalau nggak ada lampu itu saya juga agak kebingungan mana depan mana belakang. Untungnya yang di belakang ini warnanya merah ya. Kalau warna merah ini dia adalah ekornya. Tapi emang kurang begitu jelas. Rem, putar, ses, maju, jangan kanan. Karena kontrolnya ini menghadap depan, mana itu? Nggak kelihatan soalnya depan belakangnya. Karena ini bukan FPV ya. Oke. Woi, kalem bos. Rem, putar, gas. Kenceng banget. Sini. Karena apa ya, bukan FPV, jadi kadang agak bingung kanan kirinya. Jadi ini memang harus dibiasain. Kalau pakai FPV enak, kanan kirinya kita tahu, karena kita berada di dalam pesawat, kayak di dalam drone itu sendiri. Ya, nah contoh kayak gini nih, kita lagi hadap-hadapan. Saya mau ke kanan, dia malah ke kiri. Kalau dia mau ke kiri, malah ke kanan. Ya, jadi kebalikan, invert remote-nya ya. Ini speed 3 jadi liar banget dia ya. Lumayan kencang, cuma untuk kedepannya agak lambat. Untuk terbang ke depan maksudnya. Kita putar, maju. Nggak ada persenyalinya padahal. Saya selalu menyuarakan perseneling. Oke, one pass
kita kembali ke home sekarang. Kita manual ke home-nya. Rem. Wow, 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 wow. Nah, jadi kalau kebalik bisa-bisa kita nabrak tembok ya. Nabrak pohon. Karena saya mau dia ke kiri, tapi malah ke kanan. Wow. Kalem bos. Kalem. Oke, kita mau mendarat di tangan tanpa sensor, jadi langsung aja pencet. Mungkin di speed 2 dulu ya, jadi agak kalem kontrolnya. Oke guys, berhasil guys, karena baterainya juga mau habis. Oke, mungkin cukup dulu video untuk kali ini. Terima kasih untuk sudah menonton. Mungkin di video selanjutnya kita akan coba modifikasi drone ini dengan pertama untuk ini dulu ya, kekuatan sinyalnya, baru kemudian nanti kita modifikasi untuk kameranya. Tapi kameranya untuk dimodifikasi cukup membutuhkan biaya yang lumayan, dan saya di sini belum punya untuk otak-atik lumayan, jadi ya mungkin yang paling gampang dulu untuk sinyal. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Dadah.